Ya, masalah tamu kembali. Hal yang dilarang sama Habib Umar tentang tamu. Ya, itu kita dilarang untuk menutup rumah beliau. Artinya biarkan pintu terbuka itu. Jangan sampai kita menutup pintu, apalagi menutup pintu di wajah orang yang bersangkutan. Ya, terkadang bagi kita biasa, dalam artian seandainya ada orang yang tidak berkepentingan, apalagi di dalam itu ada tokoh, ada habib, ada kiai, ada ulama, maka kita tidak ingin ada yang mengganggu. Tapi ternyata tidak. Iya, ternyata hal tersebut dilarang oleh Habib Umar, ya. Ini jadi jangan di tempat tamu Habib ya. Oh, jadi bukan di gerbang rumah beliau. Ini kan di ruang tamu yang tempat antum kamar antum itu dan gerbang merah itu BBS yang biasa Habib Umar menerima tamu. Iya. Oh, jadi mungkin sedikit Habib teman-teman. Jadi seperti khadimnya Habib Umar, Habib Mahdi dan Habib Habib Syauqi dan yang lainnya, mungkin seperti mereka itu terkadang gerah. Mereka gerah dengan tamu-tamunya Habib Umar. Memang itu mungkin perasaan khadim seperti itu karena ingin mendapatkan guru itu dapat istirahat karena terkadang seperti ya mungkin saya sendiri kadang kalau sudah punya hajat kepingin ada nyerondol. Jadi Habib Mahdi ini pintu gerbang kalau sudah tamu sudah masuk semua, jadi sama Habib Mahdi pintu gerbang yang merah itu ditutup, sudah yang ada di dalam seperti itu aja. Dan sepertinya ditegur sama Habib Umar sekiranya nggak usah ditutup, biar jangan ditutup. Seperti itu Habib ya. Nah, kalau ditegur enggak Habib. Jadi kalau Habib Umar negur langsung itu jarang Habib. Dalam artian Habib Umar ngajarkan kita untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan itu pun beliau praktekkan. Beliau tidak singgung perasaan kita, walaupun kita ini khadim beliau, ya. Tapi beliau mempraktekkan langsung tidak menyinggung perasaan kita, ya. Dan juga kita juga diajarkan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi jadi beberapa pesan Habib itu dulu Al-Fagir itu pesan daripada Habib Umar lewat putra beliau Said Hamid. Said Hamid mengatakan, jadi nggak langsung. Jadi seandainya Habib Umar langsung mengatakan kepada kita, tentu kita ini akan gimana ya? Ditegur sama Habib Umar, kita kan khawatir gitu. Tapi Habib Umar takut ngedon dan lockdown gitu. Takut ya, seperti itu Habib. Jadi teguran itu lewat putra beliau. Kata Pak Said Hamid, fulan, disebutkan namanya fulan, Al-Walid, Abah pengen seperti ini, pengen kalian itu lebih simpati kepada tamu dan lain sebagainya. Alhamdulillah Habib, alhamdulillah. Setelah beberapa lama Al-Fagir bisa mempraktekkan Habib walaupun sedikit bagaimana menyikapi daripada tamu-tamu tersebut. Sebab yang Al-Fagir pegang itu kata Habib Umar, apapun niat mereka, ya. Bayangkan antum punya rumah open house, siapapun yang datang ke rumah antum dengan niat apapun diperbolehkan. Nah itu yang dijadikan pedoman oleh Al-Fagir. Kata Habib Umar, sudah, kalau kata Habib Umar kita menghormati tamu, sudah siapapun mereka, apapun mereka, dengan niat apapun kita tetap hormati mereka. Seperti itu Habib, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini menunjukkan akhlak Umar yang begitu luar biasa Habib. Jarang Habib orang-orang yang punya hati yang lapang, bisa nerima semua lapisan masyarakat dengan tingkah ya yang mungkin tidak sama, dengan adat yang berbeda, semuanya bisa dirangkul oleh Habib Umar. Jadi tidak mengherankan kalau Habib Umar itu adalah orang yang sangat dicintai oleh semua pihak, bahkan orang-orang yang tidak sefaham dengan beliau pun. Ya, ini ada kejadian, Bib. Jadi ada orang yang, mohon maaf Bib ya, agak melebar sedikit ini. Nah. Ada orang yang selebar-lebarnya, Bib, selebar-lebarnya. Masya Allah. Ada orang yang tidak sefaham dengan akidah beliau. Itu kalau ditaring biasanya kalau ada acara, entah itu acara jenazah, takziah, atau acara apa, biasanya orang yang baru datang itu yang akan nyalamin orang yang sedang duduk. Baru kemudian dia duduk di tempat yang kosong. Lah ini orang yang tidak sefaham dengan Habib Umar, ini dia anti Habib Umar, gak senang dengan Habib Umar. Ya,
Ketika masuk ke ruangan dan dia tanpa sadar ternyata di ruangan itu sudah duduk Habib Umar. Dan subhanallah ketika dia salaman itu wajahnya melihat Habib Umar agak kaget ya. Responnya apa? Responnya kalau secara logika itu kan kalau memang dia nggak suka sama Habib Umar ya sudah tinggal salamannya nggak usah dicium tangannya, tinggal dikocok begitu tangannya Habib Umar selesai. Ini enggak. Ini orang ini ketika tiba ke giliran Habib Umar untuk salaman, maka diambil tangannya Habib Umar langsung diletakkan di hidungnya, dicium tangannya. Padahal orang ini nggak suka sama Habib Umar. Akhirnya ditanya kenapa? Nanti kan nggak senang sama Habib Umar. Kata, kalau sana nggak bisa katanya. Sampai depannya Umar sudah luluh sudah. Allah, kelepek-kelepek juga. Umar langsung dicium Habib. Padahal keras mereka yang Al-Fagir tahu, Habib. Yang Al-Fagir tahu, Habib, mereka orang-orang di antara yang mungkin dia pendatang yang ke kota Terim atau yang mereka alirannya lain dengan Habib Umar. Mereka keras, Habib. Al-Fagir bahkan sempat dengar sendiri mereka buat yel-yel untuk menghina Habib Umar, Habib. Di antara mereka kalimatnya itu apa? La hafid wa la tahfid barra bin hafid. Seperti itu yang mengatakan. Nah, sahih. Habib Umar ngadepinnya seperti itu ya. Langsung beliau yang datangi ke musuhnya itu ya. Jadi Habib Umar itu subhanallah, Habib Umar itu begitu agung hati beliau itu, beliau nggak pernah marah, beliau nggak pernah dendam ya. Bahkan bagi mereka yang tidak senang kepada Habib Umar itu hanya mendengar tentang Habib Umar, hanya mendengar Habib Umar begini. Tapi seandainya mereka melihat Habib Umar, dan itu kenyataan, Bib. Jadi ada satu orang itu menceritakan kepada Al-Fagir bahwasanya orang yang dikatakan pahamnya paham tertentu, orangnya keras, nggak senang dengan Habib Umar, dengan manhaj Habib Umar. Pernah dia satu majelis dengan Habib Umar, pernah satu acara dengan Habib Umar, kemudian dia mendengar cerita Habib Umar, ceramah Habib Umar, dan dia terkesan. Jauh balikan daripada apa yang ada di dalam benaknya. Jadi orang ini orang yang saya musuhin ini nggak seperti yang saya bayangkan. Ceramahnya nggak ada yang melenceng. Semuanya tentang mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Bas, nggak ada yang lain. Man khalatahu ahabba. Yang nyampuri, yang gauli pasti jatuh cinta seperti Nabi SAW. Allah. Akhirnya orang ini Habib ketemu Habib Umar, langsung dia berkomitmen untuk berziarah ke Darul Mustafa. Dan ketika Darul Mustafa sudah lihat bahwasanya apa yang diceritakan tentang Habib Umar itu berbeda, sangat berbeda seperti apa yang dia lihat. Jadi yang dia lihat kenyataannya itu nggak sama seperti apa yang dia dengar dari telinganya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya orang-orang yang tidak senang dengan beliau itu karena belum tahu siapa beliau. Tapi seandainya melihat dan seperti yang kata antum, man khalatahu ahabba. Nah, berarti ini pelajaran ya kawan ya, bagaimana beliau Al-Habib Umar menghadapi ketika yang dekat dengan beliau yaitu Khadim melakukan mungkin sedikit tidak yang seperti Habib Umar pikirkan, atau gampangnya lebih dalam kalimat kesalahan ataupun orang luar beliau negurnya ataupun beliau nggak sedikit membahas. Dan ini mengingatkan kepada Al-Fagir. Al-Fagir pernah ditegur Habib Mahdi dan teguran itu dari Habib Umar sendiri. Al-Fagir dulu sempat tinggal di atas, di situ ada putra-putra Habib Umar, cucu-cucunya Habib Masyhur juga, karena belum cukup umur, belum 17 tahun biasanya ditaruh di Baitul Habib. Al-Fagir dulu sempat karena jadi khadim di atas di Bait Habib Umar yang atas. Kita ketika itu nggak ada roha. Al-Fagir kalau Habib Umar nggak ada roha, biasanya Al-Fagir ke Jambal. Kalau nggak ke Jambal biasanya ada perluan, kita keluar. Ketika itu mungkin ada acara penting setelah asar nggak bisa ditinggal, sehingga Habib Umar itu keluar dan Habib Mahdi ini di mobil bersama Habib Umar. Setelah ini kita akan kepingin tahu bagaimana sih apa Habib Umar di dalam mobil itu bagaimana. Jadi ketika Al-Fagir keluar sepeda motoran, ya namanya orang Indonesia yang ngebut kita, terus Habib agak lama itu nyampe di Ahqaf, Al-Fagir dapat telepon dari Habib Mahdi. Dapat telepon, Habib,
apa namanya ya Pak Abud, kita Abdul Qadir Pak Abud, ente kemana disuruh kembali sama Habib Umar, katanya Habib Umar ngomong ke ana, kalau tanyakan kepada Pak Abud, Bolvin, suruh kembali kita rohat. Seperti itu kalau yang Al-Fakir pernah dengar sendiri. Dan jadi persis yang dikatakan Habib Mahdi. Jadi kalau ada kesalahan kecil dari Khadim atau apa, nggak langsung negur, karena mungkin kalau Habib Umar yang negur ana sendiri, Habib mungkin nelpon anak, satu senang, kedua mungkin anak nggak bangun 3 hari ya. Kalau dimarahi orang-orang seperti itu. Jadi Habib Umar, beliau tahu kadar seseorang seperti itu, Masya Allah. Nah, sekarang Habib kepingin kita dan teman-teman ini apa kegiatan dan pelajaran yang kita bisa ambil, Habib, sebelum kita masuk Habib Umar sholat asar dan apa kegiatan setelah asar. Antum yang sering antum dan Habib Syauqi juga sering bersama Habib Umar di dalam mobil, Habib, di dalam mobil bersama Habib Umar. Nah, sekarang ini pelajaran dari Habib Umar di dalam mobil, mungkin kegiatan atau apa pelajaran dari Habib Umar yang apa namanya yang di mobil itu gimana? Karena mungkin Al-Fakir pernah dengar dari orang, tapi pengen dengar lagi kalau memang antum pernah dengar dari antum. Katanya umiknya Habib Umar atau siapa itu pernah mengatakan bahwasannya Galia Umar, Galia Umar mungkin karena orang tuanya atau siapa, orang itu punya mobil, kepingin menikmati mobilnya, jalan-jalan dengan mobil. Tapi ente mobil ente, mobil antum ini selalu penuh dengan orang dan santri seperti itu. Al-Fakir pernah dengar cerita itu, Habib, dan mungkin antum bisa nambahi atau apa benar yang pernah Al-Fakir dengar ini, dan juga bagaimana kehidupan Habib Umar itu di mobil dan ilmu yang bisa kita ambil, teman-teman yang bisa ambil ini supaya tahu kalau kita ini di mobil apa yang dilihat, apa seperti kayak kita kalau kita mungkin nyetel musik apa seperti itu. Nah, sekarang kita kepingin merubah keadaan kita di mobil, kepingin sedikit meniru Habib Umar apa yang beliau lakukan di dalam mobil dan ilmu yang bisa kita ambil. Silakan. Bismillah. Yang antum sebut Habib, terkadang mobil Habib Umar itu berisi santri atau apa kan. Memang Al-Fakir pernah saksikan sendiri Habib Umar itu, kalau Habib Umar keluar dari Aidit, dari Darul Mustafa untuk menuju ke Tarim itu sekitar 2 kilo dari Darul Mustafa ke Tarim, ke kota Tarim sekitar 2 kilo. Itu Habib Umar di tengah jalan itu nemukan yang pernah Al-Fakir saksikan sendiri itu anak Akof. Ada anak Akof yang sedang jalan. Artinya apa? Jalan kaki. Jalan dari mana dia, Beb? Dari arah Darul Mustafa. Oh, habis ngaji maksudnya? Mungkin dia habis ikut roha atau apa. Jadi waktu itu Habib Umar suruh sopir tuh suruh berhenti, suruh aja mau kemana dia. Kalau satu jalan suruh aja. Bahkan saking seringnya itu si sopir sudah tahu, tanpa izin sama Habib Umar dia tinggal nepi. Jadi kalau sudah nepi, Al-Fakir yang buka pintunya. Jadi orang ini tanpa tahu ini ada apa ini. Oh, tiba-tiba mobil Habib Umar berhenti, saya disuruh masuk ini. Yang penting, ayo Fulan, masuk cepetan. Sudah masuk. Sudah. Yang pernah Al-Fakir saksikan tuh orang anak Ahqaf, orang Indonesia. Jadi mobilnya langsung menepi karena itu satu jalur, satu arah. Ya kan? Jadi langsung Al-Fakir bukakan pintu, dia langsung naik. Itu orangnya kelihatan senang campur tegang. Senangnya naik, tegangnya ini kenapa kok disuruh naik ini? Akhirnya ditanya mau kemana gitu ya. Akhirnya Al-Fakir tanya mau kemana, saya mau ke Ahqaf Habib. Sudah sampai di Ahqaf diberhentikan, turun. Perlu diketahui teman-teman, Darul Mustafa yaitu dengan Ahqaf ini jaraknya kira-kira cuma 500 meter, Bib ya. Kurang lebih 500 meter. Jadi, dan itu kalau mau ke Tarim, mau ke Jambal, mau ke arah-arah pasar atau ke rumah Anum, pasti melewati jalan besarnya itu melewati Ahqaf, karena Ahqaf ini di pinggir jalan. Jadi ketika Habib Umar lewat, pasti anak-anak Ahqaf yang selesai dari ngaji dari Darul Mustafa atau apa seperti itu lewat, Habib Umar pasti berhenti seperti itu. Nah terus Habib di mobil. Kemudian kebiasaan Habib Umar itu artinya Habib Umar itu orang yang senang ilmu. Dimanapun Habib Umar, baik itu di bandara
atau di mobil, atau mungkin bahkan di pesawat sekalipun, itu Habib Umar sanggup untuk merubah keadaan menjadi rohah, menjadi kajian, tempat kajian. Jadi seperti di mobil, mungkin seperti yang antum sampaikan, kalau kita di mobil kan disibukkan dengan dengar musik, atau mungkin main TikTok, atau apa. Tapi emang enggak, Habib Umar ini menjadikan waktu di mobilnya semuanya zikir, atau baca Quran, atau baca kitab. Yang pertama zikir. Itu biasanya kan kita punya kitab namanya Khulasatul Madad ya, kumpulan zikir disusun oleh beliau itu namanya Khulasatul Madad. Iya. Di situ ada kumpulan zikir pagi hari, siang, sore, malam, ya kan? Lah di antara isi daripada Khulasah kumpulan zikir Habib Umar itu adalah doa safar. Lah itu biasanya Habib Umar tuh kalau mau berangkat keluar kota ke Siun ya. Siun itu kurang lebih sekitar berapa? 30-an ya, kurang lebih ya, 30-an kilo ya. Iya, kira-kira setengah jam ya. Setengah jam kurang lebih. Lah itu jarak jam itu setiap kita setiap kita naik mobil mau ke arah Siun atau ke arah Imam Muhajir yang lebih dekat, itu pasti Habib Umar nanya ke kita yang di belakang ini, sahabat doa safar, kata Habib Umar, man yaqra doa safar. Ya, jadi kita disuruh baca doa safar. Cara bacanya kita disuruh baca sepenggal-sepenggal. Misalnya nih, Al-Fagir baca Bismillah. Nanti semua di mobil bilang Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Gantian gitu ya. Iya, jadi itu Al-Fagir yang santri ya, Beb? Yang baca itu yang di mobil. Yang di mobil, yang dibaca antum, anggap antum yang baca sekarang. Iya. Jadi biasanya ngikuti antum, Beb. Ngikuti yang ana sebutkan. Masya Allah. Sebutkan ya. Biasanya yang baca Al-Fakir atau Said Umar bil Fiqih. Jadi baca Bismillah, kita baca semuanya. Habib Umarnya baca semua Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Padahal yang punya wiridnya Habib Umar. Allah. Kemudian Habib di akhir doa safar itu kan ada tambahan ya. Tsumma tabassam lil ittiba. Iya. Jadi ketika sahabat ini meriwayatkan daripada Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad itu tersenyum kepada sahabat tersebut, dan sahabat itu ketika mengajarkan doa ini tersenyum kepada muridnya. Nah, jadi Umar letakkan kalimat nyambung terus. Jadi ketika jadi sunnah setelah kita baca doa tersebut kita senyum, sebagaimana dulu Nabi Muhammad ketika baca doa itu juga selepas baca doa itu tersenyum. Dan bahkan ketika kita mengatakan tsumma tabassam lil ittiba, kemudian tersenyum lil ittiba karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Setelah kita katakan kalimat tersebut, maka Habib bertanya, hal tabassamtum, apakah kalian sudah tersenyum? Maka semuanya Habib tersenyum. Habib dengan kalimat Habib itu langsung senyum mereka ya? Senyum ya. Dan Habib Umar senyum? Habib Umar senyum. Ini doa safar ya. Kemudian jika itu hari Jumat, maka Habib Umar tidak lepas dengan Bismillah. Sedikit Habib, berarti teman-teman ini pelajaran mahal untuk kita ya. Setelah ini Al-Fagir kepingin dari ambil, kita bukan hanya cuman lab aja tapi harus ada manfaat. Al-Fagir kepingin juga minta Al-Fagir pengen buat nanti, dan juga Habib Mahdi, mungkin Habib Mahdi bisa di tim multimedia antum tentang doa safar yang biasa dibaca Habib Umar Habib. Nah, jadi antum bisa ditaruh di itu bisa di berbentuk tulisan seperti itu Habib. Antum tulis ini doa safar yang biasa dibaca Habib Umar ketika beliau perjalanan. Nah, seperti itu nanti biar bisa antum bagikan Habib di Instagram antum. Al-Fagir juga nanti kepingin ngambil dan juga kita akan nyebarkan ke mereka supaya duduknya kita sekarang ini ada hasilnya, yaitu ayo teman-teman yang menyaksikan ini nanti setelah ini tolong nanti diambil itu doa safar, atau yang punya kitab Khulasatul Madad karangan Habib Umar bisa dibaca setiap mau berangkat perjalanan, atau nanti bisa Habib Mahdi berbentuk suara
berbentuk video doa safar seperti itu, antum membimbing dengan suara antum pelan-pelan seperti itu. Jadi teman-teman terkadang yang belum bisa baca, sebagian teman-teman nggak bisa baca Habib, mungkin bisa disimpan oleh mereka videonya dan disetel di di mereka ketika mau perjalanan seperti itu. Nah, silakan Habib. Jadi masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapat ini. Setelah doa safar, apalagi ilmu yang kita bisa ambil. Jika waktu